kawan, saya sekarang ada di Baloga, Batu Love Garden. Ini adalah sebuah taman yang sepenuhnya dipenuhi oleh bunga. Jadi ada area sekitar 7 hektar yang di sana memang dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah. Rangkaiannya bukan sekedar terangkai, tapi ada konsep seninya dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ingin lebih tahu lebih banyak, dan kebetulan saya bersama dengan perancangnya, ya, ingat perancangnya, perancang seni penataan bunga di Baloga. Saya akan ketemu dengan Mas Louis Liang. Oke. Halo, selamat siang Mas Louis. Halo, selamat siang. Oh, iya. Mas Louis bener ini yang merancang bunga-bunga di sini? Alhamdulillah betul. Oh, Mas, gimana sebenarnya apa sih pertimbangannya setiap merancang penataan bunga-bunga di ruang ini? Ya, sebenarnya nggak keseluruhan ya. Jadi saya bekerja sama dengan banyak sekali dekorator dan perangkai bunga, juga perancang bunga di sini. Konsepnya kalau di area Baloga ini banyak sekali. Kebetulan kita berada di satu area dengan konsep fresh flower dikombinasikan dengan artificial. Nah, jadi seperti yang dilihat di belakang ini. Ini fresh flower, jadi bunga segar yang ditata. Sebenarnya bisa saja menggunakan artificial, tapi kalau menggunakan artificial atau orang biasa sebut bunga palsu, itu nilai artistiknya nggak ada. Karena di sini kalau mungkin di kamera terlihat ini seperti bunganya menggantung sendiri, padahal kalau didekatin ini ada media, bisa kaca, bisa akrilik. Ini ada media untuk bunganya itu bisa berdiri dan bisa mengambang seperti ini ya. Nah, salah satu artistik yang mau saya tunjukkan di sini itu adalah tempat penampung airnya. Bagaimana supaya bunga ini bisa awet lebih lama. Jadi yang penting itu pemilihan bunga itu penting. Ada beberapa item bunga yang memang kalau sudah dipotong dari akarnya, Bapak, itu tidak tahan lama, paling bisa 2-3 hari. Ada beberapa jenis seperti bunga aster itu bisa tahan lebih lama asalkan dengan perawatan dan rajin ganti air, kemudian di bawah batang bunganya itu rajin dipotong. Gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar menata, Mas ya, tapi ada pendekatan seni. Betul. Gitu. Jadi kalau saya dalam merangkai ataupun membuat satu karya seni bunga, itu banyak unsur yang harus saya masukkan ke dalamnya selain artistik, keindahan, warna, penataannya. Kemudian perawatan dan maintenance-nya harus seperti apa ke depannya, sulit ataupun mudahnya itu harus seperti apa. Itu semuanya dikombinasikan jadi satu supaya tetap menghasilkan bunga yang segar dan bagus. Oke, luar biasa. Dan kawan, jadi yang lebih uniknya ternyata Mas Louis ini punya sedikit kekurangan walaupun akhirnya menjadi sebuah kelebihan. Beliau dari yang saya tahu biografinya seorang yang memiliki buta warna. Tahu gimana Mas Louis? Bisa menata bunga dalam kondisi yang apa? Bahasanya buta warna itu gimana bisa melihat menawarkan keindahan bunga dengan kekurangan seperti itu, Mas? Jadi saya menghadapi satu keadaan dan situasi di mana pekerjaan saya sekarang justru berhubungan dengan banyak warna. Ketika saya sendiri tidak bisa melihat warna, bagi saya dunia itu cuma satu warna. Apa yang dominan yang saya lihat di mata saya ya hanya itu saja. Tapi karena di sini saya harus bisa menjawab tantangan yang diberikan kepada saya untuk memacu saya agar bisa menata bunga ini sesuai dengan volumenya, sesuai dengan warna, karakter, agar semua pengunjung melihatnya juga penuh warna walaupun saya hanya melihat itu semua segala satu warna. Mudah sekali sebenarnya buat teman-teman yang mungkin punya nasib ataupun penderitaan yang sama dengan saya yang sulit melihat warna. Gampang kok sebenarnya. Tentukan aja dulu satu tema. Aku mau bikin tema apa, ini sebuah rangkaian. Konsepkan tema itu. Kemudian cari bahan bakunya,
pengennya medianya apa, seperti ini media akrilik atau kaca, kemudian ada benang dan segala macam. Setelah itu cari orang ataupun teman yang memang memahami warna. Oh begitu caranya. Nah, jadi pelajarin dulu beberapa jenis bunga, kan sekarang internet banyak. Pelajarin dulu beberapa jenis bunga. Kira-kira bunga anggrek cocok nggak disatukan dengan bunga mawar? Ternyata tidak cocok kalau dalam segi artistik karena sama-sama punya nilainya sendiri. Jadi carilah bunga yang dominan, yang besar, kemudian dipadu-padankan dengan bunga-bunga kecil lainnya yang hanya sebagai pelengkap. Kemudian bertanyalah kepada orang, kepada sahabatmu, kepada siapapun yang memang bisa melihat warna. Kira-kira warna ini dengan warna ini disatukan masuk enggak? Kalau misalnya warna biru dengan putih ternyata masuk, kembali lagi ke suasananya. Konsepnya mau apa? Oh, konsep rangkaiannya teduh. Seharusnya biru dan putih jangan disatukan dulu. Cari biru langit. Seperti itu. Jadi itu konsepnya, Mas ya. Betul, mudah sekali. Jadi sebenarnya gini, prinsip dasar saya adalah kekuranganmu bukanlah penghalang. Wah, itu kuncinya ini ya. Betul. Jadi kita tahu kita punya kekurangan dari segi apapun, justru angkat kekurangan itu menjadi satu kelebihan yang kalau orang datang ke sini melihat rangkaian-rangkaian saya, mungkin mereka akan menganggap, oh ini biasa. Tapi bagaimana kalau pengunjung atau Anda yang tahu yang merangkai ternyata tidak mengerti warna? Itu akan menjadi sesuatu yang istimewa. Oke, terima kasih Mas Luis. Sama-sama. Kawan, jadi memang yang namanya kekurangan bisa menjadi sebuah kelebihan. Mas Luis contohnya. Jadi ketika memiliki kekurangan justru menjadi kelebihannya, bisa punya kesempatan mengelola Baloga. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel saya, Bernadi Sasongko. Jadi kawan, kita mengikuti Mas Luis yang sedang merawat bunga-bunga di Baloga. Setiap sudut selalu mendapat sentuhan dan perhatiannya. Jadi memang tidak sekadar penata bunga, tapi juga seorang seniman.